Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mau berterima kasih sama Shopee karena bulan ini gua ada kerjaan. Alhamdulillah Shopee, gua ada pemasukan bulan ini karena stand up di Shopee. Dan setelah pulang dari job ini, gua bakal berkomitmen bikin aturan di keluarga gua. Barang siapa anggota keluarga gua yang tidak memakai e-commerce Shopee, malah memakai e-commerce yang lain, bakalan kita coret dari anggota keluarga, kita coret dari kakak. Karena Shopee ini udah bikin gua hidup untuk bulan ini. Makanya bulan depan undang lagi, ya. Biar bisa hidup terus, ya. Dan selama corona ini ya, keluarga gua tuh jadi lebih banyak di rumah gitu. Semuanya. Dan yang paling gua sebel di rumah itu adik gua yang umur 8 tahun cewek. Ini dia ngajarin semua anggota keluarga gitu buat main TikTok. Jadi semuanya main TikTok, mamang gua main TikTok, adik gua main TikTok, bokap gua, nyokap gua semua main TikTok. Bokap gua semua kontennya dijadiin TikTok. Ini kalau misalnya bokap-bokap biasa ya kalau pagi-pagi nih naruh kandang burung biasa. Udah. Bokap gua enggak, sekarang aneh dia. Ya kan, iniin kandang burung gitu kan, pakai musik. Tet 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 tet. Ya Allah, gua kata ini wibawa yang jadi seorang ayah tuh hilang gitu. Waktu kecil ngajarin gue tegas, udah gede jadi melehoi gitu. Aneh banget gue, sebel gue jadinya. Dan gue jadi kayak jengkel gitu kalau setiap mendengar musik TikTok gitu ya. Sampai gue tuh kayaknya nih, gue kan lagi jomblo sekarang. Kayaknya gue kalau punya pacar, gue nggak mau deh. Pacar gue tuh TikTokers gitu. Takut aja gitu, takut dia tuh kayak bokap gue yang semua konten kehidupannya dijadiin TikTok. Gue nggak kebayang, terus gue pacaran nih sama TikTokers gitu. Main ke rumahnya gitu kan. Assalamualaikum, salah namanya Wulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wulannya ada. Bentar ya, ibu panggilin. Wulan. Dia datangnya gini. Tet. Gua kan kayak, ih apaan nih gitu kan sambil ngerekam. Gua takutnya kayak begitu. Ih, malas banget gua. Ada ketakutan gua kayak gitu. Semua hidupnya dijadiin konten. Bayangin, gue kalau pacaran sama cewek yang TikTokers nih, berantem. Gue telah jemput dia misalnya, sayang maaf ya, aku telah jemput kamu mah kebiasaan, selalu bikin aku kesel, selalu bikin aku marah. Lai, jadi joker lu anjir. Gue kagak mau kayak gitu, pokoknya gue gak mau dah pacaran sama TikTokers, tapi gue gak ada masalah ya. Sama TikTok gue gak ada masalah. Cuman emang gara-gara keluarga gue main TikTok, gue agak paranoid gitu sama TikTok. Gue juga download TikTok, ya. Gue download TikTok buat memperbaiki mood gue. Soalnya TikTok itu sekarang udah ada di mana-mana, di timeline Instagram gitu, semua TikTok. Kalau yang alay gue skip biasanya. Nah TikTok yang cewek-cewek cakep itu, cewek-cewek bagaikan langit, tau gak lo? Itu tuh gue suka banget ngeliat, apalagi kayak kontennya tuh before after, tau gak? Kayak before jelek, ditutup, dibuka jadi cantik. Itu gue seneng banget gitu, cakep-cakep banget. Enak dilihatnya, kalau cakep. Jujur gue nggak pede main TikTok, nggak pede banget. Karena gue kalau posting gitu, gue berharap pujian, isinya hinaan semua, nyinyir, dengki gitu, wah kikir semuanya ada di situ gitu. Waktu itu pernah main bagaikan langit, gitu. Terus apa namanya komennya ini yang bikin gue nggak mau lagi iniin TikTok gitu. Komennya gini, bang, lu kalau minum airnya jangan ditaruh kerongkongan, anjir, ini bisa nggak air anjir. Orang lemak ini, emang gua sapi gelonggongan apa? Dibilang gua naruh air di sini kayak, anjir lah kok kesel banget gitu. Mungkin yang pertama, yang kedua oke lah, gua posting lagi gitu, siapa tahu gua kontennya lebih bagus gitu karena gua pakai transisi gradasi gitu. Sama aja komennya, beneran netizen tuh kayak jahat banget gitu. Masa ada yang komen sampai DM gua, Matt lu mendingan berhenti main TikTok. Gua ngeliat TikTok lu, asam lambung gua naik. Apa urusan? Asam lambung lu naik gara-gara ngelihat gua main TikTok gitu. Lu gua balas aja, gua kesal banget kan. Ya udah lu minum aja kopi luwak, nyaman di lambung gak bikin kembung gitu. Gak usah ngeliat TikTok gua. Bayangin teman-teman, TikTok itu pengguna aktifnya ada 500 juta orang. 500 juta orang. Ini 10 kali lipat dari kasus positif corona di dunia loh. 500 juta orang ini jadi banyak banget. Tiap detik tuh ada 270 postingan. Ada yang posting 270 sekarang. Kayak saking banyaknya gitu pengguna TikTok. Dan ada beberapa menurut gue pekerjaan yang tidak cocok main TikTok. Lu mungkin sering lihat dokter main TikTok,
Gue takutnya nih, ada dokter main TikTok. Entah apa, yang di bawah tuh lagi disuntikin. Tak, pasiennya yang teriak jadi tuh. Bukan suara gagak gitu. Takutnya gue kayak begitu. Entah gitu. Pasiennya gue takutnya, gue ngeri nih kalau ada pekerjaan yang seperti itu. Terus juga pekerjaan guru juga. Sebenarnya guru kalau main TikTok, gue sih nggak masalah guru main TikTok. Cuma harus milih-milih konten TikTok yang bagus gitu. Jangan TikTok yang alay. Gue soalnya pernah ngelihat ada guru di ruang guru gitu. Dia lagi ngoreksi kayak UAS, kayak ujian gitu. Terus dia itu nyanyi sungguh ku merasa resah. Kayak sungguh ku merasa resah. Kalau yang kerudungan cantik gak apa-apa. Ini bapak-bapak mukanya garang, kumisnya tebel gitu. Kayaknya ini guru fisika yang killer gitu loh. Lu kebayang gak sih perasaan murid-muridnya ngelihat gurunya kayak begitu? Maksudnya dia di kelas guru fisika tegas, galak, killer gitu. Ketegasannya hilang anjir. Gue gak kebayang misalnya nih, pasti bakal dibalik-balikin sama muridnya. Kamu ini dadang ya. Kamu udah kelas 3 SMK, dikit lagi nyari kerja, malu sama umur, masih bandel. Bapak juga di ruang guru main TikTok, malu sama kumis tebel. Gitu takutnya dibalikin sama muridnya gitu. Dan takutnya muridnya mancing-mancing buat gurunya goyang. Ya kan? Kita gak mau itu terjadi kan. Kayak misalnya, Bapak ini benar-benar jadi guru, malah main TikTok di ruang guru. Wah, saya kecewa jadi murid Bapak. TikTok asik. Terus gimana dong, Dang? Tenang, Pak. Ada anjing kacili. Jadi goyang bareng gitu. Bakalan aneh banget gitu. Sampai beberapa berita itu bilang di 2020 dunia selain terkena virus corona, terkena juga yang namanya demam TikTok. Demam TikTok ini demamnya gimana gitu ya? Kalau demam biasa kan badan panas, kepala pusing, terus batuk. Demam TikTok, badan panas, kepala pusing, terus batuk. Entah apa, yang kayak aneh banget gitu. Aneh-aneh. Tapi ya, itu tadi ngomongin TikTok ya. Dan menurut gua tuh seneng gitu. Walaupun keluarga gua suka main TikTok, setidaknya sekarang di rumah gua, satu-satu udah megang HP. Gokil. Karena sekarang kan gue sudah jadi itu ya, apa ya bilangnya ya, seniman gitu, bilangnya seniman. Kalau artis kan nggak artis banget juga gitu, nongol di TV juga kayak setahun 2 kali gitu ya, kayak jarang juga nongol di TV. Tapi alhamdulillah keluarga gue jadi naik gitu. Yang dulunya tinggal di kontrakan, sekarang tinggal di satu rumah. Gue sekarang udah bisa bebas kemana-mana, ya kan? Mau ngapa-ngapain juga, soalnya rumah gue agak gede, dulu gue tinggal di kontrakan. Sekarang kamar mandi gue sendiri. Dulu kamar mandi gue digabung sama penghuni kontrakan yang lain. Kayak miris banget nih kontrakan di belakangnya. Nih, jadi kayak dari rumah gue ke kamar mandi tuh lumayan jauh. Mungkin kalau sekarang nih gue masih tinggal di situ, gue kayaknya mesen Gojek dah ke WC-nya. Soalnya jauh banget gitu, kayak 14 km gitu dah, jauh. Itu tuh kamar mandinya itu disekat-sekat tuh nggak? Digabungin sama penghuni kontrakan yang lain. Ini nggak bisa mendukung hobi gue untuk bernyanyi dalam kamar mandi. Gue pernah nyanyi di kamar mandi loh. Nyanyi lagi enak-enaknya gitu. Nyanyi lagu Noah. Karena separuh aku dirimu. Anjay. Sebelah gue langsung nyeletuk. Ya Mas Anang sih yes. Anjir. Dicuriin gue loh di kamar mandi. Kayak aja gak bisa banget gue nyanyi gitu. Gue ganti lagunya. Lagu luar negeri. Gue nyanyi lagu Michael Jackson. Biar pada gak ngerti nih tetangga gue nih. Gue nyanyi lagu Black or White. Tau gak Black or White? Jadi sambil guyur-guyuran tuh enaknya. Dari intro dulu gitu kan. Tenet. Sebelah gua mencari-cari cinta. Kenapa jadi lagu raja gitu loh? Kenapa lagu raja Michael Jackson Black or White ini? Pas gua keluar, Ian Kasela pakai anduk gua. Aneh banget. Nggak mungkin lah ya, bohong lah itu ya. Nggak mungkin Ian Kasela dikontrakan, nggak mungkin. Aneh banget. Dan jujur, gue tuh bokap gue saat itu kerjanya ya tidak bagus lah. Sekarang alhamdulillah bokap gue udah usaha gitu. Jadi waktu teman-teman gue banggain pekerjaan orang tuanya, wah bapak gue dong kerja di Bank Indonesia, wah bapak gue dong kerja di Bank Monopoli. Ya kayak gue kayak nggak enak gitu. Soalnya bapak gue suka main monopoli gitu sama bapak-bapak sebelah gitu. Kayak aja lah nggak bisa berarti banggain gitu. Tapi setidaknya bokap gue tuh ngajarin keadilan gitu. Maksudnya gue walaupun nanti punya kekuasaan kelak, gue nggak mau gitu nanti dibelain gitu pakai kekuasaan gitu. Walaupun bokap gue kenal banyak preman, tapi kalau gue punya masalah, bokap gue nggak pernah belain. Gue belajar gitu dari bokap gue, karena bokap gue tuh ngasih tahu gitu, jangan sampai
kayak pejabat-pejabat kita nih yang nepotisme gitu. Waktu itu soal lagi ada kasus waktu itu di zaman presiden sebelumnya itu ada kasus anak pejabat gitu nabrak orang, orangnya meninggal. Terus kagak diproses anaknya. Anaknya sekarang malah kuliah di luar negeri. Malah sekolah di luar negeri sekarang anaknya. Padahal di Indonesia dia nabrak orang sampai meninggal. Ini kan bisa ngerubah sudut pandang rakyat, ya kan? Nabrak orang, orangnya meninggal malah kuliah di luar negeri. Gua takutnya besok-besok ada rakyat biasa nih, lagi naik mobil, nabrak, astagfirullah, yes, dapat beasiswa gitu. Kayak jadi senang gitu. Pulang-pulang ke rumah, mah, alhamdulillah mah tadi saya nabrak orang mah. Orangnya mati. Dapat beasiswa mah ke luar negeri. Kasih selamat dong, kasih selamat. Selamat, lu jadi anak yatim. Yang lu tabrak bapak lu. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih. Oke, segitu aja senap dari gua. Terima kasih atas atensinya yang tidak skip sampai akhir. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel YouTube Shopee Indonesia. Mantap. Undang lagi dong. Ini sampai kapan ya kayak begini?